warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, saya ucapkan terima kasih kepada semua anggota yang telah hadir pada hari ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Jadi, alangkah baiknya di awal kegiatan kita melakukan doa bersama agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai menurut kepercayaan masing-masing. Amin, doa selesai. Sebelum saya menjelaskan apa itu bimbingan kelompok, saya ingin bertanya kepada semua, apa itu bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Saya jadi bimbingan kelompok itu merupakan suatu layanan yang ada di dalam bimbingan konseling, di mana sekelompok orang itu menjelaskan tentang permasalahannya dari awal sampai akhir. Bagus. Selanjutnya ada lagi yang berpendapat? Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Bagus. Ada lagi yang ingin memberi pendapat? Silakan. Bimbingan kelompok adalah suatu layanan dalam bimbingan konseling yang menggunakan suatu dinamika kelompok. Baik, sudah cukup bagus pendapat dari kakak-kakak semua. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara rinci apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan BK yang di dalamnya memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok itu apa? Dinamika kelompok adalah suasana yang hidup dan berkembang yang ditandai adanya interaksi dan komunikasi antara anggota kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan bimbingan kelompok. Sebelum saya menjelaskan, ada yang tahu apa saja tujuan bimbingan kelompok itu? Ada yang ingin memberi pendapat? Silakan. Tujuan dari bimbingan kelompok itu membuat kita berani berbicara di depan umum, mampu memberikan pendapat, ide atau gagasan kepada kelompok dan mendapatkan informasi baru di dalam. Oke. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberi pendapat? Saya, jadi tujuan di melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini yaitu kita memperoleh informasi pada penjelasan yang akan kita bahas. Bagus. Ada lagi yang ingin memberi pendapat? Baiklah, saya akan menjelaskan rinci tujuan bimbingan kelompok itu adalah untuk mengembangkan aspek pribadi sehingga berani berbicara di depan umum, mengeluarkan ide-ide atau tanggapan dan gagasan terhadap orang lain, belajar menghadapi pendapat orang lain, mampu mengendalikan diri, mampu bertenggang rasa, menambah keakraban anggota kelompok, dan dapat memperoleh informasi terhadap topik yang akan dibahas. Selanjutnya, azas-azas dari bimbingan kelompok itu ada 5 ya. Pertama, itu ada asas kesukarelaan. Pertama yaitu menghadapi adanya kesukaan, kerelaan konseli dalam mengikuti menjalani layanan yang dibutuhkan bagi dirinya. Setiap anggota rela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan. Asas kegiatan yaitu semua anggota kelompok mengikuti bimbingan kelompok ini dari awal hingga akhir. Asas keterbukaan, semua anggota kelompok dia mampu mengungkapkan pendapat dan ide saran tentang apa yang dirasakan. Selanjutnya asas tenggang rasa, di mana sikap mencerminkan menghargai, menghormati orang lain, ucapan, perbuatan, dan tingkah laku. Proses bimbingan kelompok ini perlu diadakannya rangkaian aman, yaitu di mana setiap anggota kelompok
memperkenalkan nama masing-masing. Mulai dari pemimpin kelompok, dari saya cukup perkenalkan nama dan mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Permatasari. Makanan kesukaan saya itu bakso. Selanjutnya Kakak mulai aja. Perkenalkan, nama saya Era Febriana. Makanan kesukaan yaitu bakso. Nama saya Adi Novitasari, makanan kesukaannya sama bakso. Selanjutnya Nama saya Damalan Selvana. Saya suka apapun yang bisa dimakan. Saya mantap sama pisau. Baik, nama saya Suci Febriani, makanan kesukaan saya burger. Oke, perkenalkan nama saya Masyita, makanan kesukaan saya adalah mie Aceh goreng basah. terima kasih ya ke kakak-kakak sekalian sudah memperkenalkan dirinya. Selanjutnya tata pelaksanaan bimbingan kelompok ini kita seperti sekarang ini duduk liter O. Itu gunanya untuk mempermudah interaksi dan informasi kita dalam proses bimbingan kelompok ini. Apakah teman-teman semua siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Siap. Baiklah, pada hari ini tema yang akan saya bawa itu COVID ya. Sebelum saya menjelaskan, ada yang tahu apa itu COVID? Saya Silakan. COVID itu adalah suatu penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Bagus. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberi pendapat? Saya, jadi pengertian COVID ini merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, jadi virus corona, di mana orang itu bisa sakit dan menularkan kepada orang lain. Selanjutnya ada yang ingin memberi pendapat lagi? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu COVID. Jadi COVID-19 itu adalah coronavirus disease 2019, adalah jenis penyakit baru yang disebabkan virus dari golongan coronavirus ya. Pertama kali kasus virus ini muncul itu terjadi di kota Cina pada akhir Desember 2019, menular antara manusia dengan cepat, menyebarkan dari ke-puluhan negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa waktu. Jadi penyebab dari COVID-19 ini, ada yang tahu apa saja penyebab dari COVID-19? Saya. Ya, Penyebabnya kita bisa mengalami sakit, yaitu bisa dikatakan sakit sesak, sehingga kita bisa diisolasi selama 14 hari. selanjutnya ada Saya, penyebab COVID itu ya dia ditularkan dari individu lain. Dia bisa tertular itu melalui makanan yang secara bersamaan, minuman, sentuhan juga. bagus. Ada lagi yang menambahkan? Saya, jadi penyebabnya itu yang pertama kita tidak menjaga kebersihan. Ya. Kemudian dari udara bisa juga, kemudian dari sentuhan, kemudian lagi dari yang seperti dibilang tadi, makanan, minuman. Kita misalnya tuh makan bekas dia gitu, itu aja. Bagus. Dari pendapat kakak-kakak semua itu memang salah satu semua ya penyebab dari COVID ini. Nah, selanjutnya saya gejala paling umumnya itu ya pertama demam, kedua batuk kering, ketiga kelelahan. Jadi COVID ini dia lebih timbul hal-hal yang tentang kesehatan. Jadi COVID ini membawa perubahan besar bagi seluruh dunia
dalam hal-hal kecil, cuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan selanjutnya agar COVID ini segera berakhir. Bagaimana sih solusi dari pendapat teman-teman? Oke. Menurut saya cukup mematuhi protokol, insya Allah COVID ini akan segera berakhir. Saya Silakan. dengan menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan setiap kita selesai melakukan kegiatan, terus selalu memakai hand sanitizer, terus mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, lalu jangan untuk saat pandemi ini kita jangan terlalu sering keluar rumah atau membatasi kita untuk di lingkungan gitu. Bagus. Ada lagi yang ingin memberi pendapat? Saya Banyak-banyak terus. jadi solusinya itu dengan cara 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi kita itu bisa juga menjaga jarak sesama orang lain ya, minimal jaraknya itu 1 meter. Oke, bagus. Solusinya itu memang harus kita terapkan ya dalam selama COVID ini terjadi. Seperti memakai masker, membawa hand sanitizer, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dengan cara mencuci tangan tepat waktu, social distancing, dan melakukan isolasi diri dan melakukan aktivitas yang baik, menjaga pola makan pastinya, dan melakukan olahraga ya. Berhubung kegiatan pada hari ini segera berakhir, saya ingin mengetahui apa kesan dan pesan teman-teman semua dalam kegiatan pada hari ini. Ada yang ingin memberi pendapat? Saya Ya. kesannya itu kita dapat mengetahui cara supaya tidak apa namanya Menular ya. kesannya itu adalah kita dapat mengetahui cara mencegah timbulnya virus corona terhadap diri kita sendiri. Ya. Lalu pesannya itu ya agar semuanya teman-teman sekalian juga dapat menjaga kebersihan dan menjaga kebersihan, selalu mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Ada lagi yang ingin memberi pesan dan pesan? Saya, jadi setelah mengikuti kegiatan hubungan kelompok ini, kita mengetahui tentang virus corona, kemudian kita mengetahui cara untuk tidak menular virus corona ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Kemudian pesan saya, kita harus mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kebersihan supaya kita tidak tertular virus corona. Ya, bagus. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberi pesan dan pesan? Tidak. Terima kasih ya bagi yang telah menyampaikan pesan dan pesannya. Sebelum saya akhiri kegiatan pada hari ini, kita doa bersama dulu ya. Doa dimulai dengan kepercayaan masing-masing. Amin. Doa selesai. Saya Pramartasari sebagai pemimpin kelompok mengucapkan terima kasih kepada semua anggota telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.